Kita kembali pada emosi ya, emosi. Apakah karena emosi itu kita boleh berbohong? Maksudnya adalah ketika kita marah terhadap orang lain, apakah kita harus terus terang 100%, terutama mungkin kepada pasangan, atau kita simpan, kemudian kita simpan dalam hati gitu ya, atau lebih baik kita berterus terang? Tapi kalau berterus terang nanti gaduh. Ya, faham. Wow. Okay, first kita kena bezakan marah dengan lontaran kemarahan. It's two different thing. Anger is what we feel inside. But to be angry, the how we let it out is our control. Okay. First, validate the anger. Sebab tu tadi saya cerita tentang Aisyah kan. Nabi tak invalidate the anger. Nabi faham. Mak kau tengah marah, tengah jealous. So maksudnya the emotion is there. Cuma bila kita lontarkan, that's menunjukkan cara kita kontrol benda tu. At some situation, kita kena bagi tahu terus terang. At some situation, we delay first. So, jadi tidak berterus terang pun tidak apa-apa. Tidak apa, tapi bukan pada waktu itu. Cuma in term of relationship, honesty is the pillar. I believe honesty is the pillar. You cannot be double-sided dekat dalam you punya relationship. Even your friend kan, kita akan, Nabi sebut tahu, jodoh ni ataupun roh ni dia akan jumpa dengan orang yang dia suka. Like you guys kan ada chemistry, friendship kan. Dan bila dia jumpa, dia kenal. Bila dia jumpa dengan orang dia tak suka, dia berselisih lah. So memang Nabi sebut tentang everyone have their own chemistry. Okay, kalau kita cakap kalau kebenaran itu tidak membawa apa-apa manfaat, adakah kita harus tetap bicara and bagi tahu? First, adakah bila kita menyimpan ia akan menjadikan kita dendam? First, kadang-kadang bila emosi, bila kita simpan, dia akan jadi macam kita simpan dalam and it's not good for us. We know that. Tapi kalau kita buka tapi kalau kita kalau kita buka mulut, kita membawa apa-apa yang memanfaatkan, merosakkan lagi segala benda. Maksudnya kan juga tidak boleh kita ceritakan aib kita kan, tak boleh terlalu jujur juga kan. Macam kalau dekat pasangan, aib yang berkaitan dengan benda yang spiritual tak apa, tak payahlah cerita. Tapi kalau benda-benda yang macam kita nak jujur tentang diri kita, go ahead je. Okay je. Cuma kalau benda yang tak manfaat, we need to decide. Kalau aku simpan, adakah baik untuk aku? Kalau aku cakap tak ada manfaat dan aku simpan pun okay, then tak payah cakap. Sebab at the end of the day, we need to decide. We need to understand the weightage of the words lah. Is that how you decide? Yeah, I always think, sebab tu kadang-kadang Mama cakap, fikir apa? Itulah banyak fikir. Sometimes I need to second guess everything because you need to weigh things. And then I believe kata adalah kota. The word is sacred. The moment you salah cakap, words can be very hurtful. Words can be very sacral. You know, sakral dalam bahasa Melayu kan sangat bahaya. So I choose to not, but I deal with a lot of words kan, writing, now talking, and then susah lah. Aku ada pertanyaan. Faiz kan membuat buku banyak ya. Kira-kiranya ada nggak buku yang cocok buat kita? Aku bawa buku. Ya, aku bawa bukunya. Untuk kita yang sulit menahan emosi. Ya, aku bawa bukunya. Aku cuma mau cakap kepada semua, kepada Rosa dan juga Nora dan juga Natasha, actually emosi tak pernah salah. Dan even dalam Quran kan, banyak benda tentang emosi. Even, you know, ada satu keadaan kan, Nabi Yaqub, dia sedih sangat-sangat sebab dia rindu anak dia. And then tiba-tiba anak dia yang lain buat jahat dan buat satu kezaliman yang dia rasa macam anak lainnya. I cannot handle this. You know what he said? Innama ashku basi wa huzni ila Allah. Aku tak tahu nak buat apa dah. Nobody can listen to me. So I just cakap dekat Tuhan. And then after that dia menangis. So sebenarnya literally in the Quran banyak cerita lelaki yang menangis, bukan perempuan. Betul, lelaki yang menangis, bukan perempuan. Nabi Musa menangis. Ya, dalam Quran. Cuba kita tanya lagi. Literally dalam Quran. And then Allah ceritakan tangisan itu. And then even Nabi Musa pun pernah menangis. So I think emotions adalah sesuatu yang tak pernah salah. Cuma cara kita melihat lah, ada social dogmanya macam-macam lah kan. Orang tengok macam kalau ada emosi je problematik. Sebenarnya emosi everyone ada.
sebenarnya emosi tu penting untuk jadikan seorang tu empathy. Ya. Dan emosi dia kering pula. Ya betul, very dry. Tak best juga tak sembang dengan best. dia. Betul-betul. Yeah. Okay. Actually, I want to go back to jodoh. Okay, good luck. Since three of us here are single people. Tak, okay, macam Rosa cakap tadi lah. Sebenarnya jodoh ni, I still don't really get it. Do we, like for me lah, untuk saya, macam saya personally kan, macam mana nak cakap? Macam, Okay lah, luapkan saja. No filter. No, habis cerita kan? Habis cerita. what, I sometimes kita fikir kan macam, tapi maybe like you said hati lah. What is the right thing to do? To go out? Oh, tu I nak cakap go out mencari jodoh, banyak je jodoh. Tapi my hati macam cannot tak, move. no. Bila saya kata jodoh itu takdir, ia juga bermaksud tidak berjodoh dengan seseorang juga takdir. Okay, so let's say kalau macam untuk saya, hati saya tidak bergerak lagi. You know, macam adakah Perlu memaksa. macam memaksa diri macam okay Tasha, can you there's nobody perfect in this life. Macam tu, you know. Because when I rasa sorry, ustaz pula nak panggil. Semua ustaz pula. Tiba-tiba dia mengajar kita jadi ustaz pula kan. Allah Akbar, itu. Yeah. Tak, so macam kadang tu you rasa macam adakah saya patut menggerakkan hati saya. Because kadang tu kita rasa macam adakah kita terlalu stubborn sebagai wanita. You know, adakah saya terlalu memilih? Adakah Orang kan suka bilang gitu, kamu soalnya itu orang ini, punya favourite kamu line semua sama punya saya. Yeah. ini, pasti kamu terlalu memilih. Tapi my theory dalam hidup adalah kalau itu adalah jodoh saya, insya-Allah Allah akan gerakkan hati saya. betul. Yeah. I have a word for it. An empty chair is better than the chair with the wrong person. I was gonna shake your hand, but that's haram. So don't shake your hand. That's my answer. Beautiful quote. So, Yeah, that's my okay, answer. yeah. Yeah. Wow. That's Tapi takut empty chair tu forever empty. okay. Okay. It's okay. It's okay. Kalau orang cakap macam ni, macam mana? No, why first, why Okay, semua okay. orang macam memegang kepercayaan bahawa everyone need to get married? Itulah. Aku enggak. Betul. Kalau ada ya udah gitu Ya kan. kalau ada ya udah. Udah, kalau misalnya enggak, ya udah. Ya Aku udah. udah pernah juga. Sebab tu saya kata bila saya Tapi bila aku enggak pernah. Gimana? Sorry. contoh bila kita kata takdir itu, jodoh itu juga takdir. Termasuklah tidak berjodoh dengan seseorang itu juga takdir. Iya juga. Tapi aku mau jodoh. Oke. Okay, kalau mau jodoh kemudian doa Minta, kemudian tapi hatinya belum gerak. Jadi Why am I speaking Indon again? I love my Malaysian language. It's Rosa's fault, guys. Allah juga lah kan. Allah tidak menggerakkan Allah hati. tidak menggerakkan. Karena belum kali. Trust me Natasha, when you met someone maybe and insyaAllah InsyaAllah, amin. you know there's something you need to do. I cannot rephrase it for you because I don't know. Tapi you know, you will aku nak there's some Tapi I rasa banyak orang dekat luar sana boleh relate dengan apa yang saya nak cakap lah. Macam Nora cakap, in the end of the day, kalau kita cakap saya belum lagi hati, insyaAllah hati tak gerak lagi, kamu tu memilih sangat. Ya, Kamu kan? tu, you know, Kita selalu dah dijudge. depan mata tak nak. Lepas tu kadang tu kan, Memang sangat memilih. you see? Itu I tahu sebagai seorang kawan. Yeah. Tengok macam mana tu. Please, Sangat Faiz. memilih. I think first I want to destroy the stigma lah. You guys need to memilih. Betul juga. Ni bukannya nasi dekat kedai Terima makan. kasih Cik Nora Danish. Tak, I cakap betul jugalah. You memilih sebab you tak membiarkan hati you terluka. So because this is not something you decide dekat shopping ke apa. This is something you decide for your own life. True. Dengar Sebab tu. kadang-kadang trauma Tapi- tu salah pilih membuat kita trauma seumur hidup. Ya, Bahaya betul juga. betul trauma. Tapi aku pun kalau sampai sekarang pun nggak tahu aku harus berdoa apa. maksudnya macam berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh, misalnya begitu. Tapi kata Allah, bagusan kamu tidak berjodoh. Ya, doa yang Nah, aku gimana tuh? Aku harus berdoa apa? Okay, doa yang baik ni kita semua share. Best Doa yang podcast in baik. the world, tuan-tuan dan puan. Sorry. Yeah. Habis itu Okay, doa yang baik adalah doa ni. Nabi pernah ajar kita doa gini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang ada sekarang. Yeah. This is a good doa. Qanaah tu kan merasa cukup. You rasa cukup, minta doa. Ya Allah, cukupkan lu dengan apa yang aku ada sekarang. Dengan apa halal, rezeki aku yang halal dan juga dengan keadaan aku sekarang. Cukupkanlah aku. That's why masa kita baca surah Al-Fatihah, we started by saying Alhamdulillah. Because the gratitude is the beginning of everything. When you have that gratitude mindset, gratitude character, you know apa yang orang cakap sepatutnya kena ni, it's enough for me. I feel so emotionally qana'ah. Yeah. Is that the word? Emotionally enough. Yeah. So I think that's a good doa tau. Allahumma kfin. Maksudnya
Ya Allah cukupkanlah aku. And then I think that's a good doa for you. So bila you angkat tangan, you doa, ya Allah cukupkanlah apa yang ada Apa sekarang. yang ada sekarang. Because you first, I think Rosa literally cukup dengan macam-macam kan. Anak semua dah ada. Ya, semua dah ada. Sometimes kita kadang-kadang deal dengan social. Tak bermaksud I tak ada anak, I tak cukup. No, I still nak jodoh. I macam ni. Sometimes ada social expectation tu. Yeah, Sometimes. true. Tapi kita doa tu because kita nak meimbangi dia. Macam how to balance it. I want to feel enough. But kalau doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, Pun lagi itu boleh itu lagi kan. lah. Itu lagi itu doa boleh sedih juga. Yeah. Itu doa waktu Nabi tengah sedih juga. Yeah. Yeah, so one of Nora tengah sedih kan Nora Danish? Ya hayu ya Lagu hayu. I mean, zikir tu memang membuatkan kita serahkan semua pada Allah. Urusan kita biar Allah tentukanlah, ada jodoh ke tak ada jodoh Yeah, ke, true, Allah true, And then tentukan the semua. good thing about that tu, birahmatika astari, maksudnya it's not just Allah tau. With your love, I surrender. Yeah. That's what I mean. Birahmatika. Okay, aku akan tambah lagi zikirku dengan itu besok. Yeah. It's a good zikir. Maksudnya kita just serah kepada the way Allah decide with His own love. Ni off topic sikit Faiz, tapi saya nak cakap pasal change sebab banyak orang selalu ada perasaan yang insya-Allah dia akan berubah. You know, tapi banyak juga orang yang cakap kalau itu adalah core character kita, The core. apa-apa pun, betapa lama pun dia berubah, dia akan kembali kepada Yeah. perangai Asalnya. asal. Tapi saya tak nak cakap dalam benda yang baik atau yang buruk. Dua-dua. Kalau kita baik, tiba-tiba pun kalau pernah sesuatu ketika kita actually, sekejap, what am I saying? Kita baik sesuatu ketika dulu kita boleh jadi baik, tetapi ada benda yang boleh menukar. Actually that's why both can change. Kalau baik, tiba-tiba something switch, kita boleh menukar menjadi buruk. Kalau kita buruk pun something switch, kita menukar menjadi baik. So there's so many saying tau sebenarnya. Oh, insyaAllah dia akan baik, dia akan berubah. Atau karakter ni sebenarnya sangat, maybe that's why you study this, it's so complicated. Yeah, so Orang cakap complicated. baik boleh jadi buruk, orang buruk boleh switch. Macam tak disangka langsung, ya Allah dia boleh jadi macam tu. You know, tapi ada juga ya Allah dia betul-betul berubah. You know, so what is your take on character? Okay, first There's no, you know what I mean, right? Yeah. First we need to take this as our belief. First, people will change. Maybe not because of us, and we cannot change people. That's absolute. Nabi dia nak cuba nak ubah pakcik dia, tolonglah masuk Islam. Betul. He cannot. He's Nabi, he's prophet kan. Yeah. Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. So you cannot change people. Tapi adakah manusia itu akan berubah? Boleh berubah? Ya. Tapi kalau you rasa dia boleh berubah kerana you setia, itu different, itu wrong. Contoh kan ada orang kata aku nak stay dengan dia lama-lama lepas nanti. You rasa dia akan berubah kerana you ke? Kerana you stay ke? Kita wanita semua rasa kita ada power untuk merubah lelaki. Kita selalu ada that magic wand. We don't Tapi have sebenarnya that. tidak. Sebenarnya tidak. Okay. I'm so sorry to break the hope, but you are not the one who can change people. You can pray, you can doa, you can do things, you know. Sebab tu we just believe in education. You can tolong educate anak-anak. But at the end of the day, you cannot Never change absolutely have the control to change people. So bermakna kalau kita tengok orang tu berubah kerana Allah, dan okay. Then okay. Sometimes, you know, even, sorry to say, sorry kalau a bit sensitive, sometimes when kita separate dengan dia, because of that dia berubah. You never know. Okay, tapi itu dia berubah. Ke arah baik lah. Tapi dia cakap dia berubah sebab dia nak tunjuk you dia berubah. Okay, so How first, do we know? okay, in terms of character, we only Tak can boleh judge percaya people. horoskop syirik. So macam mana nak tahu? So we can only judge people by their behavior. Itu je. Kalau dia buat jahat dekat kita, so dia memang buat jahat dekat kita. Tapi kalau kita nak conclude kata dia memang jahat manusia, sejahat-jahat manusia, dan dia akan jahat sampai bila-bila, we cannot. Tapi apa yang dia buat dekat kita tu jahat lah, because it's obvious dia buat dekat kita. But to say in 100% yang dia tu jahat, sebab nanti kalau dia berubah macam mana? So macam mana? Itu berbalik kepada hati kot. Hati kita akan merasai orang tu berubah betul ataupun tidak. Kan? Ke? Okay, let's move on to another question. Just it's too long. Yeah, I don't know. Okay, that sebab saya seorang kat sini tak pernah kahwin. So saya single. Bukannya saya nak announce banyak kali, tapi saya cakap je. So banyak benda lah saya nak learn daripada people's experience. Tapi what Nora say is true. It come back to your heart lah. Sometimes perubahan tu you nak macam mana, you boleh deal ke tunggu lama, ataupun you rasa macam I cannot wait lah benda-benda macam ni, this is too much. It's up to you. Sebab tu
you redha ke tak dengan situasi tu. Setengah orang dia tak boleh, then go ahead lah. Tak boleh lah. Yeah. Simple je. So basically macam you cakap lah, follow your heart lah. Tapi nothing is a sure thing lah. Macam you kena tapi sebelum anda ikut hati anda kena tepikan emosi dengan hati. Ikut hati, jangan ikut brain. Hati, okay. Tapi buat aku brain and logic. Very important. Dia adalah part of the data. Misalnya nih, Dia dari tadi kamu- suka topik ni. Iya, kamu ketemu dengan lelaki baik, okay. dia sopan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak punya semangat untuk bekerja. Okay. Itu bisakah kita mengubah dia menjadi seorang yang rajin, atau kita bisa berharap, atau kita bisa apa yang harus dilakukan? Tapi dia lelaki yang baik. Tapi misalnya kan banyak zaman sekarang juga yang memang mungkin rasanya karena sekarang itu kan banyak perempuan bekerja gitu ya. Tapi jadinya mungkin di hal yang lain lelaki yang jadi tidak punya semangat untuk bekerja gitu. Itu bagaimana? Kalau tanya saya, itu big no lah. Red flag, right? But actually the first character adalah responsibility. Even though baik macam mana pun, you must ada quality of the qawwam itself. You know, when Khadijah decided to marry Muhammad, it's not just because dia nampak Muhammad, tapi because Muhammad dah bawa dia punya business, and then datang bawa balik with the doubling the revenue. And then Khadijah, just telling you the context, Khadijah dah dilamar oleh the most high status people dekat Mekah, Abu Jahal, Abu Sufyan, and then she reject. Kenapa dia pilih Muhammad? Because she believe in the responsibility and the leadership of Muhammad and the character itself. So I think bila tak nak kerja, tak nak bertanggungjawab, think it's a bit no lah. Because you cannot simply looking at the box of kindness and then dia tak responsible tapi dia baik. Just to tutup this one lah. You need to measure it together. What if we balik to change lagi, what if we have hope dia akan jadi rajin? Dia macam this year sebab ni, nanti insyaAllah next year saya start lah, saya ni. How high your hope is? Correct lah. Nanti akan terjatuh Because, pula itu hope. Because I believe lelaki pun samalah. Diorang nak tengok perempuan tu pun, diorang pemilih perempuan pun kena tengok perempuan tu rajin juga kan. Perempuan yang pemalas pun diorang from scientific perspective, you know, what women need from a man is not loving, you know. It's not love at first. I think from scientific punya perspective adalah what woman needs is a protection. It's a sense of protection. When you be with someone, you rasa macam selamat dengan dia. Betul. Then you akan rasa macam berbeza. So that feeling is very important. Kalau dia tak kerja, for example, I don't think it give you security. Yeah, true. Takkanlah aku je nak kena kerja. Because believe me, when you macam menurunkan that because you nak dia, tapi you turunkan that, tak apalah, aku just low a bit lah, macam tak apalah biar dia tak kerja. You have no idea what will happen, because like I said lah, an empty chair is better than a chair with the wrong person. Because when you choose the wrong person, it's not just you who will suffer, it's the entire generation that come from you. Your family, your kids. Trust me, I think more than enough to say this lah, because I agree with you. yeah, because I nampak ramai kadang-kadang anak dia semua jadi macam, because you don't have father figure. You don't have father figure, for example, and then you banyak. I think lah, that's for me, my personal. Okay, you can disagree, but that's my personal. An empty chair is better than the chair with the wrong person. Bagus juga kan episode ini tentang jodoh. Jodoh, emotion. Dia punya daya pun macam banyak kerut untuk kali ni. I pun tadi macam Sorry tau, sepatutnya massage Natasha cakap dia nak fun-fun. Yeah. I don't know how to. Boleh lah. Tapi ternyata dia memendam. Dia memendam. Banyak pula soalannya yang lagi serius. Bagus kan? Inilah. This is fun. This is Not fun, pusing. no, it's very realistic. It gives you a lot of clarity. Faham tak? Saya rasa Di luar sana conversation ni pun banyak sangat logik. orang Ya, sangat logik. And yang bertanya. saya betul-betul berminat dengan conversation ni sebab banyak benda yang kita borak dengan kita discuss, you relate balik dengan logic. Logic and agama. I think it's a beautiful thing. There's nothing else. You know what I mean? Yeah. And we're not saying it in a serious manner. It becomes serious because we're all just such deep, smart intellectuals. Yeah. Yeah. You know what I mean? Yeah. Okay.
Apa kita nak cakap? Apa lagi? Aku ada nggak mungkin pendapat bahwa ya memang mungkin kita sulit bertemu dengan jodoh karena kita sendiri memiliki standar ataupun karakter yang kita buat sendiri dalam pikiran kita. Oh, aku mau suami yang seperti ini, aku hanya mau macam kita buat sendirilah dalam pikiran kita. Kalau nak kata, kalau Rosa nak cakap, adakah itu akan memperlambatkan takdir Atau jodoh? mempersulit. Enggak lah, kerana apa yang kita fikir itu adalah kita punya mental imagination lah. Kita just imagine kita nak tapi puteri, takdirnya kan tidak berubah ya. Takdirnya kan begitu Iya juga. kan. Kan kita imagine, just imagine aku nak lelaki macam ni macam ni. Tapi I don't know, but a lot of studies say that normally kita akan berjodoh dengan orang yang not betul-betul compatible dengan apa yang kita bayangkan. Always vice versa. Okay, tapi kan selalunya orang kata kita terlalu akan emosi barusan. Bukan, kita akan berjumpa dengan orang yang sekufu dengan kita. Contohnya kalau kita berperangai begini, kita akan jumpa orang yang berperangai sama. Sebab tu kita kena perbetulkan diri kita dulu kan. Kalau kita nak orang ni yang baik, solat, kita kena solat dulu. Macam tu lah. So that kita berjumpa orang yang sama. So kita kena perbetulkan diri dulu kan. I think memperbaiki diri. I think the idea of going back to ourselves is true. Kalau Maksudnya kalau di Indonesia bilangnya katanya kita harus memantaskan diri. memantaskan diri untuk jumpa yang pantas dengan kita kan. Jumpa yang pantas. Oh. Wow, memantaskan diri. Untuk jumpa yang Jadi kita harus memperbaiki tadi itu kan. Ya, betul. Memperbaiki diri. And then sekufu in bahasa Arab is mean compatibility. It doesn't mean perangai sama je. Sometimes it's compatibility. Banyak benda yang sekufu ni is a lot of discussion lah about sekufu. Tapi the most important part is you are compatible dengan dia. Sometimes you gila-gila, dia tak. But it's okay because Balance. you can see the compatibility in there. You tak semestinya kena cari the same criteria, the same this one, barulah you okay, this is the one lah. Macam tu. Okay, Faiz, for people like Rosa especially, or Nora, or me, but I think maybe for us the most is that, like you said, kadang kita antara untuk you, I tak tahulah kenapa you tak jumpa orang lagi, because you meet so many people. You jumpa banyak orang, tapi because of the position that we are or they are in or whatever, lelaki rasa sangat kecil and insecure. Is it our job as women to feed their ego? Because you faham tak maksud saya? Ya, Bukan faham, to feed their ego lah. Macam is it our job to keep on reassuring them? Because they're very good people. Tapi because of the status of, let's say, especially for maybe Nora and Rosa, orang tu rasa macam people will always I will lose my identity when I'm with you. Okay. Because people will only know who you are. And let's say, in the future, nobody will ever know Rosa's husband's name unless he's somebody. People akan tahu, tu suami Rosa, tu Rosa punya, itu Rosa, orang tu akan rasa kecil. So bila orang tu rasa kecil, itu bukannya niat Rosa ke Nora ke saya ke siapa-siapalah. Tapi adakah itu our job to feed them, or as men should their ego and if they're content with themselves, they should be maybe proud, like I'm Rosa's wife. What an amazing woman she is. You know what I mean? Do you think there is something, or do you think that we should just open our eyes and just really wait and jangan like macam should that something that we ourselves should really focus on? And because people, it's hard for men's ego. I don't know. Okay. I know. Macam men, I don't want to offend people. I got your question. I think I got your Ingin question. menjelaskan sesuatu. Yeah. Jadi di kepalanya sudah banyak. Ya, kan? Saya pun tak mau, I don't want to offend people. You know what I mean? Yeah. So meaning bila you dah ada this level and then you jumpa orang yang cannot meet you at this level, adakah you they kena have every single characteristics that you suka. and then you adakah you kena turunkan just Itu because maksud to dia feel, kan itu maksud you kan. Dia Okay, faham. first Padahal aku pun Walaupun tadi aku berusaha macam faham. sini ke sana udah ke Shah Alam, udah ke Ampang, semua dia faham juga. Okay. I think benda macam ni, untuk this particular perspective, we need to understand it's also like a business lah. When you sell some quality stuff dengan harga yang macam ni and then people cannot buy, you don't need to downgrade your price.
just to make sure the people can buy it. Okay, sometimes we say, Okay. oh tapi You understand what I mean, right? So Not faham. lower our quality. you need to lower just to make sure you are equal with that person, Tapi because kadang tu kita fikir, oh tapi orang ini walaupun dia sama quality dengan kita, tapi the characteristics is not there, so kita ambil lah orang yang yang atas lagi. orang bawah lagi. Ha. Sebab tak apalah, orang ni baik, orang yang tu tak sangat, you know. For example, benda-benda macam ni selalunya jadi financial status, for example, and then social status, for example. For me, first, that is the status that people put on you, alright? Okay. If you can respect that person and you can prep yourself to be lead by him, then go for it. That's the thing. Saya percayalah orang macam Nora, I, Antarosa lah, individually, we will always respect, man. We will always respect the people that we want to date. If not, kita takkan keluar dengan orang tu. Tapi saya rasa the main problem adalah bukan kita tak boleh respect dia. Boleh ke dia come past his ego to not show us the temperamental side because his ego is too dented. Kena tanya dia tu. Iya, betul juga. Siapa sih Syah? Mending kamu bilang aja orangnya. Kena tanya dia. Mungkin kita boleh panggil untuk episod seterusnya lagi. Next session lagi kita panggil lah. Bisa panjang Kita panggil lah. Penat lah, capek lah cakap. The second episode ni is Sebab actually memang jodoh ni takkan habis. Tasha betul. bertanya. Okay. Yang mudah Okay, ni. okay, ya udah. To close the session of jodoh. Okay. Ada satu. Ada lagi. Mas, Okay. apa yang paling sering dilakukan orang tapi salah ketika memutuskan bahwa dia jodoh kita, tapi sebetulnya salah? Wow. Apa Wrong yang sign. sering dilakukan oleh orang? Maybe because banyak orang macam selalu menghubungi kamu, tulis dekat kamu, whatever. Apa you rasa Okay, you for me, belajar yang daripada paling- orang punya experience yang paling banyak orang datang kat you tapi macam aku dah tahu dah salah tapi kau buat juga. When your circle tell you that he is or she is the one. Oh, he is or she is the one. Tak ikut hati. When your circle tell you, Okay. and then you follow that. Itu Because banyak salah. itu yang kebanyakan He orang. is or she is the one. So dia Sebab cakap bila attitude dia. you dengar Masa tu cakap orang kawan. Selalu dengar cakap. Bergaduh pula dia. Okay, Tapi saya nak cakap kat sini. I don't say that your friend giving the wrong advice. I didn't say that. Yeah, But I understand. I don't think that it should be the source of the truth, of the source of Tapi the orang selalu cakap Decision pokok takkan bergoyang kalau tak ada angin. angin. so macam mana? Ya, tapi you need to ask your heart first. Sebab normally bila I tanya orang macam ni, sebab tu lah, family kata okay, kawan-kawan pun kata okay, jalan je lah. You please people rather than pleasing your heart first, you know. When bila check balik, dia memang ada background of need to please people. People pleaser lah. So yang salah itu adalah kita berpikir kita memutuskan dia jodoh kita karena based on orang punya pendapat. Ya. pendapat dan juga di mata manusia dia terbaiklah untuk kita gitu. Untuk kita. Kita tak bertanya tentang diri kita di mata kita macam mana. I think yang selalu Orang pada saya silap yang lah. selalu sebab kita kan kita akan tanya pandangan Betul-betul. kan, of course Okey ke kan. tak dia? Okey ke tak dia kan. kan? Okey, macam mana pula kan kalau seseorang tu kan dia ada orang kata masa lampau yang sangat orang kata taklah dahsyat, semua orang ada masa lampau yang kita nak cuba lupakan tapi dah terjadi kan. So macam mana kejap Sukar untuk terima lah. masa lampau yang apa panggil tu masa lampau yang Pahit. pahit, Gelap. gelap, Okay. pahit. Macam saya seorang yang selalu memikirkan put myself in their shoes, sebab siapa yang tak ada masa lampau bagi saya. Semua orang ada masa lampau. Yang saya tengok adalah dia sekarang. Perubahan yang dia nak buat, kita nampak. Selalunya perubahan yang pasangan kita nak buat tu kita je nampak sebab kita bersama dengan dia selalu kan. So tak adalah semua orang boleh nampak perubahan dia. Macam mana tu? Ada setengah orang dia tak boleh terima masa lampau yang gelap tu bagi seseorang, dia takkan berubah. So tak boleh nak terima dia. Percayalah, certain things that you have to believe that diorang takkan berubah. Macam mana tu? Faham tak soalan tu? Faham. Ya. So penting ke masa lampau? Kan ada kisah Nabi yang 99 bunuh orang. Ya, saya cerita tu. Tiba-tiba, juga ya. pelacur tu. So maknanya orang akan berubah kan? Kalau dia buat jahat ni, bunuh pun berubah. Macam mana? Orang akan berubah kalau dia nak berubah lah. Kan? So first kita kena tahu bahawa again kita tak boleh nak judge people. Nak kata dia akan berubah because we never know. Orang tu kita tak tahu pun dia punya niat dia nak berubah ke tak. We never know. First we cannot letak
a complete absolute statement kata okay dia nak berubah. Okay, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya dia ada masa lalu yang kita boleh berdamai dengan masa lalu dia dan kita ready untuk teruskan dengan dia, go for it. Kalau seandainya kita tak boleh, pause kejap. Deal dulu dengan benda tu. Okay. Sebab Pause. pause sekejap. Hentikan sekejap. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan yang berat sebab kita masih belum terima masa lalu seseorang itu. Sebab orang punya masa lalu ni kadang-kadang dia sudah pun bergerak pergi, tapi orang pasangan kita tu perlu tahu belakang tu macam mana kan. So kalau dia tak ready, then kita kena ada room of discussion lagi lah. Faham, itu berbalik kepada jangan buat keputusan dengan jangan membuat keputusan dengan pendapat orang lain. Dengan pendapat orang we lain. need to Ya. feel Kita kena duduk bincang. Ya. Ya. Okay. Settle. Ya. Tapi kan, Apa this tadi? is my opinion, okay? Kita tak perlu bagi tahu dosa kita yang private, yang sangat personal kepada bakal pasangan kita. Because we don't need to. Tak payahlah kita nak justify, aku nak jadi jujur je dengan dia. Tak payah. Bukan, ini kadang-kadang sebab zaman media sosial tau. So masa lampau seseorang itu bukan kita bagi tahu. Public. Orang public yang bagi tahu. Macam orang yang bagi tahu masa lampau dia sampai ke kita macam macam tu lah. Okay, apalah. At the end of the day, just follow your heart. Say, Kembali lagi kepada diri kita. Kita berfikir, kita merasakan dulu. mengamalkan zikir ya hayyu ya qayyum, serahkan pada Allah insya-Allah. Okay, macam saya nak tanyalah pasal the saying people will change. Okay. Tak habis lagi. Dia memang ada topik-topik tertentu yang suka. Saya sebenarnya sangat-sangat confused sebab banyak orang cakap kita bagi people opportunity to change. Tapi banyak orang cakap orang takkan tukar. Tapi banyak orang cakap orang akan tukar. Saya berubah, kena percayalah orang akan berubah. So that Contohnya. means orang yang so that means no matter what we have to give people chances. Is that what it means? Okay, semua. Because then if you don't give people chances, people will be like, kau tengok kau tak bagi dia chance, dia sebenarnya nak berubah. Tapi sebenarnya some people might just be acting. Yeah. Some people might be ni. That is a very, to me, untuk saya personally, that's a very dangerous and powerful saying. Yeah. Because a lot of people will take that literally. You know what I mean? And then it could be really dangerous. You know what I mean? Yeah. So how do you... Okay, in Melayu. Okay, sorry. Sekali lagi. Tak, untuk saya, memang betul. Saya seorang manusia yang sangat logik. Saya percaya yang kita harus memberi semua orang peluang. Because saya pun tak perfect. Banyak benda saya buat in the past. Banyak benda saya akan continuously buat yang salah. Tapi saya rasa perkataan orang akan tukar ni or people will change ni adalah perkataan yang sangat kuat. Yeah. I don't know to say sangat powerful. I nak cakap sangat kuat sebab banyak juga orang percaya macam kalau kita nak jadi orang baik, kita kena bagi orang peluang. Tapi kita tak boleh bagi orang peluang betul-betul macam tu je. Tapi kalau kita tak bagi orang peluang betul-betul macam tu, kita tak baik. Yeah. Yang mana kita nak tahu dia betul-betul berubah kalau kita tak bagi peluang, right? Betul. Mana kita nak tahu kalau kita tak bagi dia peluang. Jadi tapi bagi memberi peluang, orang dia tak tu berubah peluang pula. Ya, macam sebenarnya membuka kita untuk True. Berharap. not just talk about man or woman ke apa, tidak. Tapi bila Konsep kita tu, membuka in general, kita membuka peluang untuk memberi orang that chance is membuka untuk kita not bermasalah, untuk kita something bad might happen to us, something because you know what, kita nak bercakap baik in a sense of relationship ke, in a sense of man ke, in a sense of people ke, in a sense of anything ke. I'm just saying, okay, I'm not directing at anything or anyone. You know what I'm saying? Sebab tu macam contohnya saya sendiri, saya gagal berkahwin 2 kali, rosak sekali dan sebagainya. Sebab tu lah bagi saya kehidupan ni kita memang kena ambil chances, kena berani untuk mengambil risiko. Tapi yang paling penting kita kena cepat pulihkan hati. Contohnya kalau masalah tu tiba, kita kena cepat-cepat pulihkan hati kita supaya kita tidak berduka dan sebagainya. Because betul tak? Kita will never know that he's the one or she's the one. We will never know. People might change also lepas kita kenal. Tapi kita kena pandai jaga hati kita je. Jangan bagi terlalu banyak. Okay, so macam mana tu? Yeah. Because this is untuk saya secara konsepnya, Natasha, manusia akan ada ruang untuk membuat perubahan kalau dia nak berubah. Atau Allah cakap dalam Quran, orang itu akan berubah kalau dia nak berubah. So perubahan itu ada ruang. Kita ni makhluk ni kita adalah satu makhluk yang sangat powerful. Kita makhluk ni ada 3 level. Satu macam batu. You know batu, kalau kita tak pegang dia, lempar, dia tak akan bergerak.
So dia tak ada that option untuk dia berubah ke apa. Yang kedua macam pokok, dia sangat slow dia punya pertumbuhan dia. Kita adalah makhluk yang Tuhan bagi cepat. Kita boleh move, kita boleh adjust here and there. Okay, so itu statement. Tapi bila kita deal dengan orang, kita sentiasa ada ruang untuk buat keputusan untuk diri kita. Walaupun kita kata orang boleh berubah, tidak semestinya kita kena ada dekat tempat tu untuk tengok dia berubah. Kalaupun kita kata okay, How do we make the decision? kita sendiri kena ada prinsip untuk hidup kita lah. I think everyone kena ada prinsip. Ada beberapa perkara yang kita kata ni dah langgar prinsip aku tak boleh. Let it come and then enabling it. Oh, dia nak berubah Yeah, nanti. but what if it's going to change and I want to be a good Dia person? sebab tu saya kata, kalau pun kita kata dia tak boleh, aku tak boleh terima dia punya perubahan ataupun aku tak boleh deal dengan dia tetap akan berubah mungkin dengan orang lain. Kita You cuma just wish jangan the best lah kita untuk cuma jangan cakap bahawa Put ourselves first. ya, kita kena tahu prinsip itu. Tapi kita nak kata dia takkan boleh berubah. No, jangan cakap macam tu. Tapi you can decide whether you want to be with that or not. Masa perubahan Yeah. dia. Faham? You faham Tanya tak? sama Saya diri kita dulu. Ya. Yes, clear, Yalah, clear. like you said, put ourselves first Yeah. and we decide. Karena mungkin kamu kan punya niat baik misalnya, memberikan kesempatan untuk berubah. Misalnya ada satu karyawan atau staff gitu ya, kita tahu bahwa dia suka mengambil uang misalnya dari perusahaan kita. Itu dari dulu misalnya based on orang cakap lah misalnya, dan itu betul terbukti gitu. Apakah kita akan menerima dia di dalam perusahaan kita? Ya. Itu kan? Itu soalannya. Itu sebetulnya mungkin apakah kita akan memberikan Peluang keuangan lagi, kita dipegang Ya. oleh orang yang punya track record Ya. bahwa dia mengkorupsi misalnya uang perusahaan di perusahaan dia sebelumnya. Yeah. Kalau kita Kalau tanya percaya, tapi risikonya adalah dia akan buat lagi. dia akan buat Tapi lagi. adakah bila kita buang dia, fire dia, We're not good people. Kita enggak kita terima. tetap manusia yang Kita baik tetap- kerana kita mempertahankan diri kita. Tetapi untuk mengatakan dia tidak berubah, mungkin dia akan Tidak berubah di boleh. tempat lain. Ya, Faham? tapi bukan in our own risk. Oh, Riz Nanti ya. kita rasa sangat bersalah kan, yang kita tak macam ya Allah kenapa lah aku tak boleh bagi dia peluang, kesian pula orang ni, you know. We need to be very picky. Kita kena memilih siapa orang yang kita nak bagi peluang. And saya percaya yang kita bukanlah satu makhluk yang dipertanggungjawabkan untuk memberi peluang pada semua orang. Bagus tuh. Karena kita suka merasa tapi ya. bila dia cakap macam tu, tapi kita sebagai manusia ke orang selalu cakap, tak baiklah, semua orang kena bagi peluang. Tak baiklah, semua orang kena bagi peluang. Macam mana tu? Ya itu kembali lagi ke tadi Syah. Tadi. Kita harus firm aja. Because we asked Faiz and then Faiz udah state bahwa kita harus kembali lagi bahwa diri kita juga penting. Ya. Kita tuh penting. Kita orang lain penting, tapi kita juga penting gitu. Kawan-kawan juga ya, because banyak Apapun. cakap Indonesia lagi. Untuk kawan-kawan juga kita harus prioritize kita one more time. Untuk kawan-kawan juga penting untuk kita taruh diri kita dulu. Ya, betul. Sebab untuk kawan-kawan pun banyak kali, even though kawan, kita selalu, macam untuk saya rasa macam kita selalu bagi mereka peluang. Tapi sakit balik. Tapi bila tak bagi peluang, ya Allah, dia kawan saya dah lama, tak baiknya saya buat macam ni. InsyaAllah dia akan berubah. Tapi sebenarnya jadi balik. Tapi betul, bila you tak bagi peluang, you rasa macam diri you selfish pula. So it's so confusing. So sebenarnya first you kena jaga diri you. Itu adalah benda yang paling penting. Ya, dia panggil the first objective is adalah menjaga diri kita. Sebab tu dalam Quran cakap ku anfusakum wa ahlikum. Maksudnya jaga diri kamu dulu, barulah keluarga kamu. So you know the Kalau keutamaan. ini tak terbantahkan. Iya, jadi kita harus terima aja. Gak boleh kita pikir lagi macam tadi Syah. Ya kan, bahwa kita buruk karena kita tidak memberikan peluang. Enggak. Karena Quran sudah berkata itu, ya udah kita firm. Jaga diri. Kalau kita disakiti kerana itu, kita kena jaga diri kita. Kecuali kalau kita suka disakiti. Ada orang begitu, dia suka disakiti, so dia mencari. So Ada lagi dia ya. You baru ingat dia sambung balik ke betul lah, situ. kecuali orang suka disakiti. Orang macam tu, ya Allah. Betul. Tapi betul. Cakap dengan banyak orang Ya, tapi
Semoga kita jangan jadi orang seperti itu. Ya, Semoga InsyaAllah, kita tak. Ya. Sebenarnya kalau kita jadi orang macam tu, kita pun tak sedar. Kita pun tak sedar. Betul. Kebanyakan Betul. orang Sedar. yang terkorban Ya juga sih. tanpa dia menyadari. Ya, betul Because betul. banyak kali kan Betul. Ya. Tiba-tiba tersadar. Terus banyak kali bila kita jumpa teman-teman atau kita cakap dengan diri kita sendiri, kita mungkin tak nampak untuk diri kita sendiri. Tapi banyak kali teman-teman macam, apa masalah kamu? Kamu ni macam addicted dengan perasaan sakit ke apa? Aku macam, taklah. Masa? You know, Dia gitu panggil kan? dia Ya. panggil Enggak, iya, dalam gitu. psikologi dia panggil trauma bonding. trauma bonding. Kita akan rasa kurang bermakna dan kurang functional tanpa ada trauma dan juga sakit. Dia panggil victim mindset lah. Aku kena jadi orang yang disakiti. Jadi semua orang mendengar ceritaku. Pick me dia. Ya. So itu macam mana nak pergi terapi ke? Ya itu DM you on the side ke for advice ke? Macam mana tu konsep tu? itu Atau ada di dalam buku, salah satu buku. Jadi kita nggak usah lah telepon dia. Dia pun muak lah tanya-tanya terus. Soalan ini lagi. soalan sama. Soalan ini lagi. Ya. Ada mungkin di dalam buku. Dalam buku ada tak soalan untuk Wah, ni? itu- Apa yang paling cocok? Oke. Itulah kot lukaku mungkin. Ya. Apa yang paling Aku cocok? dan untuk Tuhanku. dia untuk apa? Untuk orang sedar ke macam mana? Untuk kita membangunkan diri kita supaya enggak jadi bodoh. Sekali lagi menjual buku sendiri cuma aku, lukaku dan Tuhan. Benar, makanya itu. Cuma aku, lukaku dan Tuhanku. Okay. Aku harus baca. Ya. Ya, aku harus baca. Wow. Saya bagi nanti saya Kamu bagi. harus baca waktu minum Richmond coffee ya. Okey. Oke. Supaya lebih faham. Harus lagi faham. Oke. Faiz, Ya. apakah kamu dari dulu religious atau ada masa di mana memang sesuatu terjadi sehingga membuat kamu lebih religious? Macam Nora misalnya, kita sebelumnya di episode sebelumnya kita bercerita tentang Penghijrahan. bagaimana lah dia berhijrah gitu. Kalau dalam diri kamu sendiri, adakah peristiwa yang membuat kamu memutuskan untuk lebih mengenali lagi Al-Quran? Oh wow. Okey. Dalam hidup saya bukan orang yang selalu dapat kategori orang yang pandai, orang yang straight A, orang yang selalu cemerlang, orang yang selalu dapat itu ini. Kerana dalam hidup ini kalau di kelas tu saya yang paling belakang ataupun yang tengah-tengah. So saya melihat saya sebagai orang yang sangat average. Dan bila kita tengok diri kita average ni, kita akan rasa macam tak nak pergi ke depan sebab kita rasa macam aku biasa je. Dan kita akan rasa macam hidup kita tu macam flat je. Sampailah masa saya masuk sekolah menengah, saya memang tak boleh perform dekat banyak subjek. Sebab saya rasa macam kenapa aku tak faham, kenapa aku tak boleh score dekat subjek ni, kecuali satu saja, bahasa Arab. Karena Satu-satunya bahasa yang saya boleh compute dan boleh berfikir dalam disiplinnya. Padahal susah bahasa Arab tu. Ya, dia sebenarnya adalah bahasa yang paling kaya, tapi dia sebenarnya adalah bahasa yang paling berformula, berdisiplin. So, kalau saya boleh, entah kenapa saya suka dengan dia, saya boleh faham dia, saya boleh jawab soalan-soalan dia. So, dalam subjek bahasa Arab, saya adalah pelajar paling pandai. Okey. Jadi, saya mula melihat diri saya dekat situ. Oh, ini aku. Aku rasa worth kat sini. Aku rasa bernilai dekat sini, bermakna dekat sini. And then daripada situlah saya mula kejar. Saya nak belajar lagi. Tapi waktu tu belum lagi meminati agama. Sampailah tiba-tiba ada orang tanya dekat saya. Dia kata, kalau kau belajar bahasa Arab tapi kau tak faham Quran, kau nak jadi orang Arab ke? Wow, that's a Soalan tu memang That's the betul-betul. question. Nah. Oh lah. And then masa saya masuk universiti UIA, waktu tu kan orang akan tanya, nak kerja apa ambil bahasa Arab ni? Orang ambil teacher lah, orang ambil engineer lah, orang ambil doktor lah, medik lah, apa semua kan. You know, at least career path you tu clear. Tapi kalau you ambil bahasa Arab, nak kerja apa? Dan kadang-kadang soalan tu sangat mendilemakan. Nak kerja apa kan? And then satu waktu saya solat dan saya doa, ya Allah, nak kerja apa? Saya tak tahu. Tapi tolong jangan pisahkan saya dengan apa yang saya suka, iaitu bahasa Arab. And surprisingly, until now, bahasa itulah adalah key of everything. Saya tulis buku, Al-Quran, I use that key untuk faham, untuk baca kitab, untuk baca buku. And then from that, I banyak buat benda-benda yang berkaitan dengan Al-Quran menggunakan key itu. So, daripada situlah yang saya mula turn untuk betul-betul berinteraksi dan bergelut dengan Al-Quran. Kerana
Saya mencari makna diri saya. Kenapa aku suka bahasa ni? Sebab kalau tidak, saya hanya melihat diri saya sebagai orang yang average. Yeah. Orang yang mediocre. Yeah. No, mediocrity is sumpahan yang sangat menyakit hati kan. Macam I don't like that. Okay, bila Faiz kan cuba mengkaji Al-Quran, what is your favourite surah dalam semua? My favourite surah adalah surah Yusuf. Surah Yusuf. Surah Yusuf is a storytelling. It's a pure story. Yeah, That's- simple as that. and then, Need to complicate. and then the story that full of emotions. Yeah, right. I never not cry. Saya tak pernah tak menangis kalau baca surah Yusuf. Oh ya. Tak pernah tak Cuba menangis. buat rumusan tentang surah Yusuf. Surah Yusuf. Panjang ni podcast ni jadi. Okay, surah Yusuf ni cerita tentang seorang daripada dia kanak-kanak dikhianati, ada masalah family. Ni bukan kita panggil orang yang khianati tu bukan orang jauh, sibling, Saudara sendiri. adik-beradik sendiri. Betul, ya. So apa saja pergelutan kita yang kita hadapi hari ini ada dalam surah Yusuf. Kamu nak cakap tentang relate. family trauma, ada dekat situ. Kamu nak cakap tentang trauma masa lalu, wound past, ada dekat situ. Kamu nak cakap tentang isu sosial, ada dekat situ. Kamu nak bercakap tentang keterbuangan, ada dekat situ. Setiap pergelutan emosi manusia ada dalam surah Yusuf. Okay. Aku dulu baca surat Yusuf paling banyak itu adalah hanya Mengandung. waktu mengandung. Sama. Karena Anak aku lelaki. laki-laki. Jadi Sama, aku paling. ingin memiliki Iya. wajah yang tampan, Iya. perangai yang baik, soleh seperti Nabi Yusuf. Yeah. Correct. Tapi nggak pernah terfikirkan tentang cerita lainnya bahwa Nabi Yusuf pun Yeah. Diuji dengan sangat luar biasa. diuji dengan Masya Allah, ya Allah. Daripada seorang budak yang terbuang, dia menjadi seorang hamba, Yeah. seorang Kemudian kuli. menjadi raja pula. Uji Kemudian dengan wanita. diuji dengan wanita, kemudian dia menjadi banduan. Kamu beritahu apa sahaja posisi terburuk manusia, Nabi Yusuf pernah melaluinya. Dan kamu juga beritahu apa saja posisi tertinggi Terbaik. manusia, Nabi Yusuf pernah melaluinya. Iya. Dan juga apa yang Allah bagi walaupun titik rendah bagi kita, itulah permulaan yang kebaikan, iaitu masa masuk penjara tu Masa yang penjara yang dia akhirnya Amazing. jadi mimpi. Yeah. Sebab tu seronok surah Yusuf. Seru. I can talk about surah Yusuf hours. Seronok sangat. Dia boleh cerita tentang any angle, sudut pandang apa you nak, psikologi, ekonomi, even you punya emotional struggle. Faiz, ada Okay. pertanyaannya adalah kadang kita udah tahu apa yang sebetulnya harus kita lakukan, gitu ya. Iya kan? Kita tahu sebetulnya apa yang harus kita putuskan, kita lakukan. Tapi kita reluctant atau tidak mau melakukan itu. Bukan tidak mau ya, tapi macam mungkin nanti ajalah untuk dilakukan. Padahal kita tahu kita harus melakukan itu. Adakah apa ya? Tips atau apa gitu supaya kita tidak ada rasa-rasa ragu-ragu tuh. menunggu-nunggu mengerjakan itu ataupun ya terima aja lah, lakukan aja lah gitu meskipun itu tidak menyenangkan buat kita. Yang bermakna bukan apa yang difikirkan, tapi apa yang bermula dilakukan. Sesuatu makna itu tidak diletakkan pada apa yang kita fikirkan semata-mata, tapi ia mula ada makna apabila kita mula melakukannya. Faham tak? Ya. Ya, faham kan? Okay, So okay, it's okay. become meaningful when you start doing it, Oke. not thinking about it. Ya, So how do macam we start doing it? macam Just do. betul So hard. sih. Just Ya, do it. Sesuatu Just do hal it. yang Itu baik kan. itu Bila naik kalau just do terjadi, it. ya kan? Ya, dia Kalau bila kita baru berniat aja, itu bukan hal yang baiknya. ya. Tapi bagaimana caranya? Dia cakap just do it. Aku cakap beli Nike. Just do it. Oh, okay. Just do it. Menyegerakanlah apa Tapi yang susah, kebaikan itu. still just do it. I mean anything, macam untuk that first step Mindset tu. lah kan kena Yeah. tukar. Jangan cakap susah. It's better when it's done. Yeah. It's always better when it's done. Yeah. When it done. Oh, It's always Itu better when bagus it's banget. done. Yeah. It's better. It's always when better when anything that we do is always better when it's done. But just Yeah. to get that first step is just the Yeah. hardest thing. Semua memang akan Apa-apa, susah adalah pada awal langkahan lah. Betul. Setelah kita melakukannya, dia akan menjadi Bismillah. mudah. Semoga menjadi dipermudah mudah, Allah Amin, untuk amin. kita semua ya. Amin. Okay, Amin. saya nak tanya sebagai seorang yang religious lah, saya nak cakap kan. Mesti ada benda-benda sebagai manusia jugalah. Religious pun manusia juga, Ada benda-benda yang tak patut dibuat ke, salah ke. Tapi you buat juga. Ada tak macam tu untuk you sekarang juga ke? You memang? banyak. Ha? Saya tak pernah meletakkan diri saya itu
orang yang religious, orang yang lebih baik, ataupun orang yang tidak melakukan apa-apa kesilapan, dosa. Saya tak pernah meletakkan diri saya setinggi itu. Saya rasa kejujuran itu adalah paksi. Maksudnya sejujurnya kita semua sama saja. Sebab itu saya bawa cerita dekat dalam event Ajar Lofa itu hari tentang orang yang calling, tentang orang yang walaupun dia membunuh 99 orang, tapi dia juga adalah orang yang diceritakan dalam hadis. Kita tak pernah tahu macam mana, sebab pengukur itu bukan kita. Dan yang paling salah yang sering kita lakukan adalah, sosial itu lakukan adalah kita sering menjadi orang yang mengukur orang lain. Pengukuran itu bukan di tangan kita. Mungkinlah terlihatnya, cakapnya bagus, baik, beragama, tapi belum tentu, sebab kita tak pernah tahu pengukuran itu bagaimana. Cuma yang pasti apa? Yang pasti ketika mana kita melakukan, kita sedang mengumpul rekod-rekod kesalahan yang banyak. Kita hujanilah kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang juga lebih banyak. Wow. Yeah. Daging semua ini. Kalau orang Indonesia bilang ini daging semua. Daging semua. podcastnya. Iyalah, daging semua. Ada lemak. Di sini sama nggak? Bukan ya? Tak. Kata-kata Daging enggak? semua. I tak pernah Daging dengar. semua tu artinya saya tak pernah dengar. Semua point, penuh. semua Penuh konten. Jadi contented, ya. Iya, jadi semua hal yang dibicarakan dalam episode ini Ada tidak jawaban. ada Ya. tidak ada yang mubazir, tahu? Semuanya mesti ada. Daging semua, Jadi kalau daging, semua, ini daging semua Very episode ini. raw. Jadi aku rasa kalaupun kita menonton satu kali, Ya. mungkin harus menonton sekali lagi Ya. supaya semua Macam menyerap. macam cakap, Karena it's ini really good, betul-betul betul-betul InsyaAllah I rasa terasa, I ya. hope Amin. macam dia relate dengan semua orang lah. Ya, Saya pun I hope, betul. insyaAllah, ya. Dia relate dengan semua orang, you know. Amin. Masya Allah ya, dari tadi pembicaraan kita betul-betul punya banyak makna kan. Kata kamu tadi apa? Penuh. Sangat daging. Episode ini isinya daging semua. Kalau orang Daging Indonesia semua, bilang ya. gitu, daging semua. Daging semua. Wow. Tapi mungkin kita agak-agak tone down a bit ya. Ya, Jadi boleh. okay, let's relax karena Okay. aku banyak pikiran. Yes. Ya kan? Kita masuk game nak. Okay, kita boleh, game boleh. aja dulu. Ya. Apa game? Game yang random. Random Fun and question. It's not really a game lah. Fun and question Okay. lah. Ya, Fun okay. and random. Okay. Lepas ni kita main game. Unfiltered question. Okay, kamu ya. Ya. Kamu tanya. I start dulu, okay? Okay, kalau anda boleh tinggal di tempat mana-mana around the world, mana yang anda pilih? Anda bertiga boleh jawab. Start from Rosa. Kenapa aku? Selain Malaysia lah maksudnya. Selain Malaysia. Okay. Selain Indonesia juga. Selain Asal Malaysia. Indonesia. ya. Okay. Switzerland. Wow. Oh, Switzerland. Amazing. Karena Nice. aku melihat di sana lebih banyak alam daripada kesibukan. Ya. Okay. Wow. Jadi mungkin lebih tenang. Maksudnya mau belajar apapun mungkin lebih tenang. Mau sibuk dengan diri sendiri, mempelajari apapun juga lebih tenang. Karena kadang-kadang aku merasa itu tadi, kita dikejar oleh hal-hal yang benar-benar duniawi ya. Itu atau di Madinah. Udah, itu aja dua. Yeah. Aku dua itu. Yeah. Okay, I'm not going to go so deep. I would say saya akan cakap Queenstown, New Zealand. Oh. I think Oh, New Zealand pun sama kan? Saya rasa Macam Queenstown, Swiss New tu. Zealand adalah tempat paling cantik saya pernah pergi dalam dunia. Aku belum pernah. Oh, Queenstown cantik. Itu pun. Cantik sangat. Oke. Saya Edinburgh, Scotland. Cie. Kenangan manis. Itu karena ada kenangan manis. Kalau I Madinah lah sama dengan you. Siap. Wow. best Madinah tuh Ketenangan. mesti Tenang, kan? tenang, sangat Tenang. Setelah sampai Mekah, aduh Tapi buru-buru itulah, nih, mau ini I mau nak itu. duduk yang paling dekat dengan masjid tu, tapi mahal. Oh ya. Ya. Ya betul juga. InsyaAllah doa rezeki. Doa rezeki. Amin, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Oh, kita Okay, pergi next bersama. question. Oh ya. Ni dah panjang dah. Umrah. Kalau kamu datang ke Madinah, Fun pergi question. aku. If you go to Madinah, tinggal di tempat Sebab aku. dia tinggal di Madinah kan, dia nak tinggal di Oh Madinah. ya, itu Situ juga kan? tahu. Aku tinggal di situ juga ya. sudah. Ya, Oh ya. Sekarang ni di situ rumah siapa yang paling best? Dia tinggal. Rumah kamu kan rumah kamu. Betul juga pilih yang itu kan. Okay, next one. Okay. Apakah habit yang paling pelik? The weirdest habit. Habit. Boleh share ke? Weirdest? Ya. Dia kata Roh share je lah. Aku lagi. Mana siapa-siapa? Okay, Nora start dulu. Allahu Akbar. Dah start dulu. Okay. Haha. Okay, I tak pernah, tak siapa orang tahu, okay. Ini paling weird sekali lah. My family members je yang tahu. Okay. Saya suka, korang pernah tak macam gatal tekak? Haha. Korang, so, bila korang gatal tekak, korang kan, macam mana korang garu tekak?
Okay. Garuk teka. Macam mana garuk? Garuk. Mana boleh sampai? Tak sampai. Oh, kamu suka Orang kena- garuk teka? Ya, kadang macam sebab no, sebab I sinus, so dia kan gatal tekak tau. So I akan buat bunyi. Bunyi dia akan tutup. Mak, Bunyi dia macam ni. Gimana, Nora? Yang bunyi dia begini. Itu bunyi dia. So itulah paling pelik habit yang I tak tahu lah macam mana datang. Okay dah. That's it. Okay, you guys, come on. Bagi I akan jujur tapi I tak tahu Ya. apa. Aku Bagi orang lain. kata orang-orang karena aku tidak pernah melihat sendiri. Ketika aku tidur, aku selalu seperti orang berpikir. Oh, Oh, serius? macam tidur gaya ahli falsafah. Itu kata orang-orang, kata mama aku. Makanya mereka suka kasihan melihat aku. Rasanya mereka melihat bahwa aku selalu berpikir even ketika aku sedang tidur. Karena katanya aku mengernyit begini. Gitu. Tapi aku pun nggak pernah lihat ya karena aku tidur. Ya. Iya, aku tidur begini, tapi mulut aku macam ini. Oh, serius? Oh, serius? Macam tengah Ya ke? podcast. Maksudnya, Allahu Akbar, tahunya. itu memerlukan teman tu pasangan Ya. hidup untuk buat macam ni bagi dia. Ada aja alasan kan? Kita Tasha. Kamu apa Syah? Apa? Tak tahu ya. Ya. Aku tak tahu lagi Indonesia lagi. Saya tak tahu dah. Tapi saya rasa yang paling pelik tak tahulah pelik ke tidak. Tapi saya ni malam-malam saya suka makan snacks dengan junk food. Oh yes, oh my god. I pernah, Snack? Ya. ya. Sama junk food. Ya. Dia, memang I pernah suka. pergi holiday dengan dia. You tahu tak, nak tidur atas katil dah, ada boros gigi semua. Nak tidur dah, dia boleh Oh makan. betul. Okay, Dia boleh okay, makan I remember. coklat. I remember Wow, this okay. one. Ini bukan bashing Tasha session guys. Aku ingat dia Okay. belanja di supermarket semuanya snack. Ya. Terus dia ternyata makan malam-malamnya karena kita pagi-paginya ke hotel itu berserak semuanya bekas-bekasnya dia. Ya. Kadang dekat badan-badan dia semua. Okay, so sebab saya dah selalu sangat buat macam tu. Kadang tu malam-malam kalau 3-4 pagi kan I tidur kan bangun tapi mesti ada snack. Ya, I akan buka mata. Ada. Ada chips kat tepi, ambil chips makan balik. makan betul pop tidur balik Ya. terus. Ya Allah. Ya. Tapi kadang tu pukul 3-4 pagi saya boleh terbangun ni rasa penat sangat. Saya masuk all the way to the kitchen, ambil lah Cheetos ke, famous mesti saya ada cupboard untuk chips lah. Siapa pernah nampak saya punya ni Dia pun. bangun tidur, Dia bangun chips kat tidur. badan. Ya. I ambil macam Mana oh, tu? semalam aku pergi ambil banyak ya chips. Macam tu. Betul, I bangun macam, oh ya, okay. Ya. Wow, okay, weird. Yeah. Yeah, that's weird. Saya memang kena makan chips tengah-tengah malam. Okay. Faiz, come on. Takkan tak ada. Okay. Come on. Saya ada satu habit. Saya suka makan, nama dia tradisi, makanan tradisi. Tapi dia adalah macam kudapan kita makan selepas makan berat. Nama dia pinang. Pinang. Kalau di Indonesia, ada orang Minang makan juga. Sirih itu? dan pinang. Thai food kena makan. Yang sirih, pinang dengan kapur. Okay, kamu macam nenek-nenek ya? Yes. Aku memang mewarisinya daripada nenekku. Menurun ke apa? Betul kan? Tapi aku tak buat lah apa-apa. Kamu buat sanggul-sanggul. Ada lah. Saya suka makan. Kalau balik kampung ke apa kan, even ke saya akan bawa datang ke rumah saya. Sebab kat sini susah nak cari. So dekat kampung je boleh. So weird. Allahu Akbar. So merah-merah. So saya akan makan, saya akan bukan tumbuk bagi hancur. Saya boleh makan sirih, saya akan masukkan pinang, saya akan masukkan kapur macam orang tua. Betul. Sikit lagi jadi tok dukun. Belum lagi. Kemudian saya akan lipat dan saya akan makan dengan sangat happy. Dan semua orang akan tengok. Kan kalau makan pinang kan simpan kat tepi. So you simpan Dia jugalah. simpan. Macam kamu begini-begini. Dia akan nampak lah merah-merah. Ya Allah. Bismillah. Okay, you menang. Okay, you You menang. Ya Allah ya Rabbi. Lucu. Tapi you guys boleh share kat Okay, komen kamu lah. boleh apa tanya punya. kita. Saya boleh tanya, okey. Okay. Okay, apa benda yang you guys pernah beli online? Benda random yang pernah beli online. Start dengan Rosa dulu. Benda random yang pernah beli Oh, I online. baru beli. Benar, okay, go. Bersama. I Random lah. don't know how to do shopping online. Oh, so tak Okay. boleh. Kasihan aku. Kalau yang buka online, like you nampak benda tu dekat shopping, dekat kedai mana-mana, and then you beli because it's so random. You pun tak tahu kenapa you beli dan you tak pernah beli benda tu. Itu tak? Recently, no. No Tapi saya bukannya nak sibuk nak jawab untuk Rosa kat sini. Tapi sebenarnya Datuk Seri Rosa ni betul-betul diva. Okay. Ya. Dia tak erti bayar bil sendiri pun kadang tu. So baru-baru ni saya dengan dia ada pergi trip. Dia kena call manager, dia tanya password nak taruh dalam credit card tu macam mana. Dia tak tahu. Yeah.
So dia ni sebenarnya sebab You're saya a rasa dah lama baby. sangat star, dia macam baby. Ya, macam Dia tak baby. tahu. So kadang tu I macam Rosa, aku ajalah bayar. Kita ni ini sebetulnya itu tricks. Itu triknya. yang bestnya ini kita udah ke hotel. Lagi-lagi di Indonesia, home managernya turun semua mau layan dia kan. Lepas tu mau bayar, aku lihat dia macam, sebentar aku mau call manager, aku tak tahu password. I'm like, kamu tak bayar. Usually aku bayar manager, tapi kali ni aku mau sendiri aja. Aja. Aku ada satu hal ya. Kemarin aku beli online. Oke. Nampak ada jawapan. Iya. Karena aku tadi pikir barang-barang itu adalah shopping. Tapi kemarin aku umroh. Okay. Aku pergi umroh, tapi aku beli semua sendiri. Online. Okay. Pakai Agoda. Sebut pula Agoda itu. Terus aku masukkan nama aku kan. Terus aku beli buat aku beli juga buat staff aku. Nama dia betul. Jadi keluarlah nama flight itu dalam flight. Namaku salah. Jadi macam aku mana? tidak punya tiket Tiket. buat pulang. Wait, beli sendiri tu. Okay, baik jangan beli sendirilah. Tak, dia try to be independent. It's really funny. Yeah. At least aku berusaha kan. Ya, betul. Yang lain udah Ya. benar, hotel udah betul. Ya, betul. Terbang udah betul, perginya. Pergi. Pulangnya nggak punya tiket. Allah Ada suruh aja. stay longer. Tak, yang bestnya credit card tu, dia boleh buka wallet dia boleh cakap on phone. Dah, ini kad yang mana, nombor ini yang mana, ini belakang ini. Iya. Dia tak tahu. Dia betul-betul tak tahu. Aku pun tak punya ATM. Ya, dia Tak betul punya tak tahu. ATM. Karena setiap aku punya ATM selalu dimakan mesin itu. Dia betul-betul tak tahu. Dia betul-betul tak tahu. I cakap betul terang, dia betul-betul tak tahu. Tapi walaupun dia keluar dengan orang, I macam, wow, you have to call Lepas tu I macam, dia bukan tak ada duit, dia kena call manager. Chat number. So tak pernah travel alone, right? Never. Never, I don't think so ever. Tidak pernah. Kalau keluar rumah pun tak pernah seorang. Pernah Pernah. ke rumah tetangga. Rumah jiran, let's say. Ya Ya. Tapi aku driving. Aku bisa. Aku ke tempat pilates aku bisa. Gitu. Tapi udah itu aja. I don't mind go to the mall, tapi aku harus tahu aku mau apa. Misalnya aku ke mall itu untuk membeli sesuatu. Gitu. Tapi bukan yang random mall gitu yang aku nggak tahu, aku jalan-jalan nggak bisa. Aku harus tahu aku mau beli sesuatu di situ. Habis aku beli, aku pulang. Nah, itu aja. Faham. It's not buying online, tapi kita terima je lah Itu dah. jawapan dia. Boleh. Okay. Kalau Natasha, kalau you Okay, benda paling pelik benda paling pelik saya pernah beli baru-baru ni adalah saya beli sebab banyak rumah orang. Saya rasa bila pergi, saya rasa katil orang berabuk sebab banyak orang selalu tak tidur lama. Macam saya punya guest room pun, kalau orang tak tidur lama berabuk kan. So baru-baru ni saya nampak dekat online ada plastik yang ada macam rubber band kat ujung tu cover macam kita cover handbag. Bagus. Tapi cover Kain dia, material dia macam bunyi-bunyi plastik ke? Itulah. Tapi bagus tak ada. Oh, untuk cover je. Bertidur juga. Okay. So bila orang datang, Buka lah. so that at least tak berabuk, tak masuk dalam the thing. You know what I mean? Yeah. Patut jual juga macam pakaian dalam pakai buang tu kan? Like Faiz, sarung atas je. kamu harus ingat ini podcast perempuan tiga orang ini kan. Aku Dia sudah- macam tiba-tiba pula kan. aku sedang memikirkan kewujudan keberadaanku ini. Macam mana ni? Apa aku buat di sini kan? Yeah. Tapi betul lah, tak pernah terfikir pula ada tu. Plastik kan. Lagi-lagi orang dulu-dulu kalau balik kampung kan, dulu kan, lagi macam sebab orang balik dulu-dulu lagi lah diorang suka biarkan benda berabuk. Lepas tu bila you nak buka balik almari, let's say rumah kampung nenek ke apa, balik hari raya je, setiap tahun baru balik, baju saya dalam kabut tu dah berabuk sangat, tahu tak? Tapi time raya tu lah takkanlah nak minta tolong orang buat ni, nak buat semua dalam kabut. So kita cover semua dengan plastik. Bila kita balik, kita buka semua habuk dah settle. Bagusnya dia. Smart. Yeah. Very random. Smart. Jangan Itu random tapi bermanfaat. cakap jangan ni. Habis cerita akan keluarkan plastik cover untuk katil tak lama lagi. Nak jualan pula Sumpah. Business woman. Okay, Nora. Okay, Faiz. Apa? Saya tak Nora. ada. Anything lah yang pelik sikit ataupun yang tak pernah dibeli, tiba-tiba beli macam tu. Yang bukan dalam list you punya pembelian. Oh, ini kira ke sebab masa pergi Shanghai, anak saya tiba-tiba suka pergi tempat Pop Mart tu, belilah bubur dan sebagainya lah. Tapi bila balik Malaysia, saya yang start membeli di Shopee semua. Tu je lah. I beli toy-toy semua untuk diri saya. benda paling itu pelik lah yang pernah beli. Paling pelik Tak lah. pelik lah. Tak Ini pelik berapa? langsung. Tak pelik ke lah bubur itu?
So tak ada yang pelik. I always plan. Tapi okey lah tu random lah. Dia benda-benda yang random. I kalau saya benda yang paling pelik saya pernah beli adalah jarum dengan benang. Termasuk Ya, itu button pelik. baju. Sumpah ya itu Ya. pelik. Alah dia makan benda tu betul jarum benda. Jarum benang pula. Sesuatu ni. Sebab I fikir nak cari mana jarum dengan benang ni. Cari kat online lah. Ada. Buat apa? Buat apa? Sebenarnya nak jahit je yang cari-cari tu kan. Tapi ialah saja nak macam tak dijual je ini. So, Belilah. untuk menjahit Untuk menjahit my baju lah. Dia ada macam Ada yang terkoyak besar sikit kan. sikit. So I belilah. Maknanya tak nak susahkan isteri you buat sendiri. I terfikir lah benda kecil je try lah beli. So beli. So itulah satu-satunya benda yang Ciri-ciri Nabi pelik. sangat. Masya Allah ya. Tapi the worst part is dia lambat sampai and then I annoyed hantar kedai. Rupa-rupanya dia daripada China tu kan. Ya, I daripada tak China. tengok. Sekarang tu you bila Alah, kenapa lama sangat. Kata benang pun daripada China terus. Jadi jarum dan benang so random dan dari Cina. Ya Allah ya Robby. Aduh, tapi this episode is so much things. Dari sedih, pening, berfikir, Pelik kan? lucu, random, pelik pula. Yeah. Tadi tiba-tiba tapi kita mesti ada satu lagi kan, ada game lagi. Cuman Always on a high note. yes, and then you know guys, we're staying at the Park Hyatt. Thank you so much again to the Thank you. beautiful Pak Hayat. Cantik ke Faiz? Yep. Cantik sangat sweet ni. Cantik ke Cantik, tidak? cantik. Kita akan Thank bawa you. lepas ni game ini kita bawa lah dia ke pantry kita. Pantry the Pak Hayat. See how beautiful it is juga. Because tomorrow we are checking out. Tomorrow we are checking out. Kesempatan kita lah di sini. Ya, benar. Oke, jadi jangan kemana-mana. Kita bakalan sambung lagi. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, untuk segmen kali ini kita bukan memasak, tapi kita akan membuat segmen apa? A Spice and Tell, di mana kita akan tanya soalan yang hangat-hangat dan sambil memakan drumlet dicecah oleh 3 sos yang berlainan. Level 1, level 2 dan level terpaling pedas. Adakah anda berani tamu kita? Ya. Yang hormat? Ya. Mendengar sama-sama dengan hangat juga akan diajukan. So okay, kita jemput makan. Kita Dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's do this. Ambil Mentang-mentang buat podcast tadi. itulah. Sila cicah, sila. Cecah tu apa sih? Cicah itu cicah gini. Tinggal colek. Oh ya namanya apa nama? Dip. Colek sah kan? Celup kecil. Okay, betul. Kalau level 1 pun dah pedas macam ni. Macam mana ni? Tak ada gastrik. Makna ni. Apa? Kita terima? Okay. Okey. Okay, soalan pertama adalah apa pendapat you guys? Nak minum susu dah? Tu level 1. Apa soalannya adalah macam mana pendapat korang tentang orang yang selalu suka meluahkan segalanya di media sosial? Kalau buat aku, Ya. terserah pada dia. Ya. Karena dia memilih jalan itu, tapi itu akan menjadi bencana tahu buat dia sendiri, buat siapapun yang suka mencurahkan emosinya, macam marah-marah di media sosial itu akan kembali pada dia juga. Bagi orang juga sama. Kalau dia berani buat, dia kena berani tanggung. Sebab dia terlalu share segalanya kan. Overshare ya. Ya, overshare. So dia kena hadap bila orang menyebut tentang hal peribadi dia, kembalilah memberi pendapat dan sebagainya. Kemudian kita marah kembali. Tadi, Itu masalah aku. ya. Lah, dia masih tahu orang ya. Ya, Macam Ustaz kata tadi lah, kata-kata tu kena berjaga-jaga. Jaga-jaga ya. Berpadah. Kalau saya dia terlalu impulsif lah. Impulsif ni adalah satu behavior yang kita kena kurangkan lah. Because itu menunjukkan yang kita ni tak boleh mengawal diri kita. Jauhilah na'udzubillah zalik. Aisyah. sama lah pendapat saya dengan actually kamu bertiga sebab betul. Kalau berani buat, berani tanggung. Berani buat Because tanggung. ingat it will be in the internet forever. Yeah. Oke. Okay. Next. Nah, Cicah level 2. Okay, silakan. Ding ding. Kan yang lebih tua.
Oh, ajar. Dengar tak dia selit. Nah, Ada panas dah tu. Apa second tua? Hang. Okay, jom. Pedas. Soalan yang kedua. alamak, sekejap, soalan kedua. Sebelum makan ke? Sekejap soalan kedua. Ini tak pedas. Okay. Kenapa ni? Kan? Macam sedikit masam kan? Masam. Cuba you taruh lebih sikit. You ambil banyak sikit. Masam, tak payah. Cukup. Aduh, kepala aku. Yes. Semua wow. Kan sekarang tak raw lagi, tak tahu lagi mana cakap apa. Okay? Dia kata kepala pula. Bawa pedas lah. Hmm. Okay. Soalan yang kedua. Sekejap, aku dah. Kulit kepala aku. Okay, Minyak ni. biasanya kalau orang pedas kan kat apa komen netizen yang korang tak boleh lupa yang buat korang down? Komen netizen Kepada kita ke? kepada kita. Untuk saya rasa komen yang paling saya tak suka lah, bukannya buat saya down, adalah dia ni tak payah kerja, dia ni buat hobi. Yelah, kalau saya cakap apa-apa pun macam yelah, dia ni kan dah senang, so tak apalah, macam tu, you know. Seronok. Kalau tiba-tiba benda yang tak ada kena-mengena pun lah, kalau upload benda lain, best kaya, macam tu. Tapi satu doa lah kan? Amin. Itu untuk saya. Okay. Kalau aku yang membuat down itu kalau banyak yang sekarang tuh kan banyak buzzer ya. Aku nggak tahu siapa, karena misalnya aku lihat pun mereka postnya cuma sedikit atau mereka bukan orang itu macam gitu. Terus banyak yang macam jelek ya dia sekarang mukanya, kayak dia sekarang harus operasi plastik. Oh dia kebanyakan operasi plastik. Yang satu bilang harus operasi, yang satu bilang terlalu banyak. Aku bingung kan. Tapi ketika kita membaca, itulah masalahnya. Ketika kita, dan aku suka membaca komen orang karena itu adalah bentuk komunikasi aku dengan orang lain, dengan audiens gitu. Mungkin aku bisa jadinya say hi to them, let them know anything, bisa reply komen juga. Tapi ada hal-hal yang mereka mungkin hanya menilai fisik. Macam dia sudah berkerut mukanya, dia kayaknya make upnya terlalu macam-macam tuh. Dan itu banyak sekali kan, selebriti selalu mendapatkan itu kan. Dan yang mereka lupa bahwa selebriti itu juga manusia ada punya hati juga gitu. Memang Ya. wow, mantap, masuk dia gitu kan. Jadi itu kadang-kadang meskipun sekuat apapun orang kalau di judge buruk itu dia akan tetap masuk ke dalam pikiran dan hati kita gitu. Meskipun aku tahu aku cantik, Betul. kita harus memuji diri sendiri pun untuk menghargai diri ya kan. Amin. Nora. Macam saya, benda-benda yang berunsur fitnah lah. Apa yang diorang fitnah, benda-benda macam tu lah yang buatkan saya rasa down. Tapi at the same time, Nora tak suka baca komen sangat. Sebab saya tahu saya tak boleh handle. Okay. So I choose not to baca at all. Okay, Tak good one. sangat lah, tu je lah. Kalau saya kan, bila orang cakap macam ni tau, sudahlah, tak payah tulis, tak payah share apa-apa lah. Kau sesatkan orang je. Sesatkan orang. So Nafi ada minat Astagfirullahaladzim. komen tu. Iya, Bila orang tak hardcore. disagree, so diorang cakap macam tu. Tak payahlah buat apa-apa, kau asyik sesatkan orang. That's really macam wow, that level lah. Like macam kadang-kadang kan, macam betul ke aku sesatkan orang? Kadang dia bakal Kau betul tu kan. So that's very Effort orang buat macam tu. macam I dulu masa zaman jahiliah selalu dapat macam kau ahli neraka. oh kan. Hardcore. I'm not. Bukan aku macam hardcore ni you guys. Ya, hardcore. Betul, memang. Betul, betul. Ya. Tak payahlah kamu jadi artis. Tapi kebanyakannya fake account kan? Itulah fake account. Mereka pun tidak berani Berani sekali untuk Menetapkan. mencari. Iya, itulah. Okay, level 3. Soalan anda pula bertanyakan. Okay, go. Ready? Oi, takutnya saya. Aku ni kenapa? Aku satu je ni. Kamu harus tambah Dah lagi. habis chicken tu. Ambil baru. Sekejap. 1, 2, 3. Tapi ini benar pedas. Dia bedah. Oi, ni. Soalnya kenal lidah baru dia pedas. Soalan dia rasa tanya Tasha. Ya. Kata netizen, Kata netizen. benarkah kamu belum menikah karena kamu banyak skandal?
Tak tahu yang mana lagi pedas. Ini pedas aku nak nampak air ni dekat besar kan, saya tak tahu. Mana skandal lah. Besar. Macam kayak itu macam aku sundang. Aku tahu enggak. Itu bukan salah aku. Ini dari netizen. Ini Tahu netizen cakap banyak skandal. Macam mana dia tak banyak skandal? ya juga. Sekali pun. Fitnah, Upload gambar lelaki. Fitnah semata-mata. Saya Kopi je banyak kan? kopi. Ada satu laki-laki rich man. Ya, satu-satunya lelaki adalah kopi tu kan. The only man I upload is rich man. Okay. Dulu kalau saya berkawan dengan orang pun saya tak pernah upload. Tak tahulah orang dapat ni daripada mana. Okey. Salah. Salah ya. Oke. Salah. Oke. Oh, Oh, kena cecah lagi. lagi. Lagi, Okey. Oke. Okey. Uish. It's the Rick store. Allah Okey. Akbar. Ternyata aku lapar. Okey. Okey. Soalan kedua. Ni. Nora tanya rosak. Aha. Ya, Dah tukar kan? Betul ini udah. pencuri. Oh, Kamu dekat mama lain. Okey, soalan seterusnya. Rosak. Ini pun saya terkejut dengar sebenarnya. Dengar. Babysit dulu. Apa pula? Dia tanya benda takut. Astagfirullahaladzim. Betul ke orang kata awak seorang pencuri? Rosak. Show kan Datuk Seri? Rosak. Show kan? Curi Kita boleh buat kan? Kalau tak cukup bagi tahu. Clarify ya. Itu mesti karena pada suatu ketika ini viral. Jadi aku di kampung aku di Sumedang. Kita pergilah ke salon. Ini orang. Oh, sabar ya. Jadi aku pergi ke salon. Terus doing my hair lah and all semuanya. Di cashier mereka minta foto sama aku. Minta foto karena foto. Oke. Aku rame-rame sama teman-teman aku. Aku mau minta foto gitu. Oke. Terus aku masukin barang aja kan ke dalam tas aku. Terus aku pergi. Nah di jalan tiba-tiba teman aku lagi driving kan. Aku di sampingnya. Terus tiba-tiba salonnya itu nelpon ke teman aku gitu. Teh Dewi gitu, nama teman aku Dewi. Teh Dewi. Oh aku gini. Oh apa nih yang ketinggalan ya? Oh mau kena apa? Karena aku habis sholat maghrib di situ. Jadi mau kena aku lihat kan. Ada gitu kan. Kena terlekung. Telekung. Ada yang lain ada yang ketinggalan nggak? Terus kan dia doang yang denger ya. Oke, terus dia gini, guys, ada yang ambil handphone kasir tidak? Terus. Gila, mana ada? Tapi aku sambil cari kan. Mana ada begitu gini? Hah, ini bukan handphone aku. Orang. Oh, cengkit pencuri. Betul ke jelas? Iya. Itu tidak sengaja. Minta saya belikan. Udah gitu kan, aku macam, loh, kenapa handphone aku ada dua? Terus kenapa itu punya cashier? Usahakan kredit Untung aja. Terus viral cerita tu. Viral. Membicarakan itu dalam infotainment pun ada, dalam online semua bahwa Rosta Baru enggak? enggak juga. Terus ya itu, terus aku kembalikan. Terus teman aku gini, untung dia yang ambil, kalau aku yang ambil aku dilaporkan polisi. Masa orang tu bahagia rosak pegang telefon. Aku harusnya selfie dulu. Harus selfie. Ada tak sebab dia viral kan? Tak lah. Malu. Oh dia viral kan dia. Ya. Bukan, because I upload, aku Ya. on my story. Oh sendiri. Ya, kan Lucu kan? lucu. Aku tidak menyangka pun itu akan backlash. Ya. Aku sendiri. Ya, upload sendiri lepas tu backlash. Betul. Tuh kan, memang aku tuh lah. Okey. Nah, oke. Sekarang kamu mau tanya, aku mau tanya. Aku mau tanya. Okey, kamu tanya. Oke, aku tanya. Aku tanya Faiz ya. Ya, okey. Berdasarkan cerita kamu tadi. Oke, udah makan belum? Ini sudah habis ni satu. Aduh. Lagi. Pedas ni soalan ni. Karena ini akan pedas. Faiz, kenapa kamu menyukai dan mencintai wanita yang lebih tua dari kamu? Oh. Sejauhnya hati-hati. Tidak. Kau boleh dengar. Kita tiga tua kat sini. Confirm. Bukan Vietnam, istrinya. Tua. Iya, tapi Dah lah. oke lah. Tanpa mengatakan yang tidak tua itu Tidak menarik. sebaliknya. Saya suka yang lebih matang. Oh, macam ayam ini ya, matang. Yang matang. Saya suka yang lebih mature, yang lebih matang, yang lebih lebih
lebih pandai, Alhamdulillah. independen. Terima kasih. Semua ada Semua ada. Ternyata ada juga yang menghargai wanita bukan muda, wanita berumur. Saya ingat isteri saya 8 tahun ya. Oke, kamu sekarang boleh tanya. Okey. Oh. Nora. Wow, kena juga deh. Betul ke? Ya. Cik Nora Danish dulu. Saya dulu. Makan dek foto untuk bagi pinggang nampak. Baik tanya depan Guna ni. Photoshop. Guna Photoshop. Wah. I tahu kes tu. Ya Allah, itu sebenarnya Sebenarnya balance ya. Sama sehingga sebenarnya menjadi. I adalah gemuk. Tapi cuma keadaan posing side tu dia macam nampak lah perut dah kenyang makan masa tu. Tapi kenapa orang bisa tahu? Itu Because tak sempurna ya photoshootnya. tak pandai masa tu sekejap. Sebelah edit tu I macam tu tanpa realise sebelah tu banyak tiang. Tiangnya bengkok semua. Ya, jadi guys, pengalaman mengajar. Lepas tu kalau harus berhati-hati, jangan ambil gambar banyak tiang. Betul, susah kan? That's normal. Betul. Selingan tiang tu kena dia juga. Benda tu baik. Sumpah, I malu gila. I was like, I don't know where to put my face. Kerana mistake tu, semua orang nak edit foto lepas tu. Kasihan I. Macam I kurus sekarang ni pun tak percaya dah. Tak salah. Wow, alhamdulillah hari ini seperti yang tadi aku bilang bahwa episode ini penuh daging. Yes kan. Dan senang banget Faiz, terima kasih banyak udah berbagi. Kejap. Saya nak bagi something. Saya nak bagi sesuatu. Ya, this is my best seller book. Ya. Buku ini. So, kita nak bagi kepada Tiga-tiganya. ya buat. Kasih lah satu-satu. Thank you so much. Thank you so much. Cuma aku dah Kita juga ada giveaway ya kepada Oke. ya. bagi satu untuk giveaway. Ya. Oh, tapi Ah. aku boleh nggak? Aku mau minta tolong Tasya di sini Ya. untuk membelikan buku ini 30. Okey. Ini beli ya? Beli. Aku yang beli. Okay. Aku yang beli. Karena aku tahu sebelum mulai podcast aku udah research gitu, dan buku ini bagus sekali karena dia memiliki catatan refleksi 30 juz Al-Quran. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi aku mau beli 30 juga untuk aku berikan buat kalian semua yang menonton podcast ini. Oh, dia beruntung lagi. Dia buat kita rasa macam kita ni jahat pula. Tak jahat. Next episode. Itu. Saya Next episode. Kak minum kopi juga. Alhamdulillah. Okay, I pula. I akan bagi bukan 30 tapi 1 bathroom. Wow. Bathroom habis cerita. Anda boleh tengok kat sini. Tengah tayang Hey, cantik kan? nice. Tapi syarat-syarat untuk dapatkan semuanya sangat mudah. Anda hanya perlu komen di Habis Cerita Podcast di semua platform. Komen yang terbaik, yang paling orang kata puji-puji kita tinggi melangit. Bukanlah. Yang memberikan komen yang betul-betul. Betul, akan mendapat hadiah tersebut. Komen dia untuk satu orang daripada Indonesia dengan satu orang dari Malaysia. Okay? Both negara. Bukan satu lah, 30 lah. Ya, 30 satu bathroom. Satu lagi buku, 31 buku. Ya. Okay? Wow. Banyak sekali ya. Ya, jangan lupa komen. Terima kasih. Sebelum kita berakhir, sekali lagi kita nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak Terima kepada kasih. Pak Terima kasih Haria. sobat. Ya. Beautiful, Chen, Yes. for everything lah. The view. The view is amazing. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Kan produk betul. Masya Allah. Betul, terima kasih. Faiz pun terima kasih. Tapi Terima kasih banyak-banyak. kita Terima kasih jemput. mendengar quote of the day. Sebab sebelum kita ending kita punya episode akan ada quote of the day. So kali ni kita bagi Oh, iyalah kita bagi. Yeah. Not everyone lah. On everyone. Susahnya ya Allah. Ya ke susah? Kau boleh relate 3 orang Yes, yes. Dengan hari ini punya jodoh title. Don't be Betul. actor, everything. Ya, okey. Saya punya quote simple saja Simple saja. Okey. Ketawa pula dia. Kelakar lah ni. Aduh, bukan. Okay. Apa yang ada ini sudah lebih dari sempurna. Oh, deep. Masya Allah. Dah lebih dari. Jadi kita tidak boleh minta lagi. That's the quote of the day. Thank you so much Faiz. Terima kasih. Terima kasih Tau. Supaya jangan sering. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Seperti hari ini kita mendapatkan banyak manfaat dari perbincangan kita berempat.
Thank you Faiz sudah memberikan banyak ilmu kepada kita. Semoga kita bisa belajar dan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Thank you. Assalamualaikum. Habis ceria. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk komen, subscribe, like, dan nantikan episode selanjutnya dari kita di Habis Cerita. Assalamualaikum. Bye. Bye guys. Assalamualaikum. Wow. Wow. Sama.